Assalamualaikum. Salam. Bu, Dari mana? sehat Bu? Alhamdulillah. Dari Bangku Bangka Bu. Jadi kesini mau tanya Bu kan cara pengelolaan zakat di kampung Bu. Alhamdulillah. Kebetulan hari ini hadir Bapak tuh, masalah dulu tentang apa tadi zakat ya. Iya, Bu. Oh, bisa dihubungin Bapak Anwar Azu. Ada dua dalaman saya tunjukkan. Makasih Bu. Oh, ini beliau. Banyak sekali. Jadi bukan uangnya. Pak Anwar ini ada tamu. Oh, mau berkonsultasi masalah zakat. Makasih Bu. Ya, silakan masuk. Jadi gini Pak, saya kan dari desa Bangku Bangka. Ya. Saya mau tanya Pak, bagaimana cara pengelolaan zakat di kampung Pak? Selama ini kira-kira pengelolaan zakat di kampung Lambu Bangka bagaimana? Jadi gini Pak, mungkin kurangnya sosialisasi gitu Pak ya. Ya. Jadi masyarakat itu masih belum paham atau tahu bagaimana cara memberikan zakatnya. Ya. Mungkin sebagian besar cuma keluarkan aja sedekahnya. Ya, Tapi di dalam jumlah yang banyak seharusnya kan zakatnya, harta itu harus dibersihkan gitu Pak. Iya, iya, betul-betul. Nah, jadi mengenai masalah pengelolaan zakat, ketika harta kita itu sudah sampai dengan haul dan nisabnya, dimana kalau umpamanya sampai dalam 1 tahun kadarnya, dan kemudian nisabnya itu sudah sampai, maka wajib kita keluarkan zakatnya. Kalau umpamanya bisa kami tahu nggak kira-kira di kampung Lambu Bangka itu berapa persen sih petani, pedagang, kemudian PNS itu kira-kira berapa? Mungkin kalau mayoritasnya lebih banyak mayoritas petani Pak. Petani. Iya. Berapa ya? 65% gitu 60%. petani. Selanjutnya Kalau- itu ada yang pegawai. Kalau untuk pedagang ataupun perdagangan Pedagang itu kayaknya lebih minim. minim ya. Sekitar 15%-an Ya, apa? ya. Nah, jadi untuk masalah zakat pertanian, kalau untuk zakat pertanian, kalau kita notabene itu sebagai petani kopi, maka nisab semua hasil pertanian itu senilai 1.350 kg gabah kering. Maka wajib dikeluarkan zakatnya itu. Dan tergantung dengan kadar airnya. Misalnya kalau dia itu menggunakan irigasi ataupun tanda hujan, maka masing-masing itu sudah punya plotnya. Misalnya seseorang itu nisab semua hasil pertaniannya itu 1.350 kg. Kemudian bila dibiayai kadar zakatnya itu 5%, itu selama 1 musim kalau sekiranya itu dengan menggunakan tada hujan. Sementara kalau umpamanya bila tidak dibiayai kadar zakatnya itu 10%. Misalnya dia tidak mengeluarkan pupuk, dia tidak mengeluarkan biaya ataupun apapun yang dikeluarkan untuk itu, maka kemudian itu dikeluarkan zakatnya itu 10%. Itu untuk zakat pertanian. Jadi gini Pak, kalau misalnya petani kopi itu kan enggak sekalian tuh. Maksudnya begitu panen sekian hasilnya. Cuman kan dikit-dikit apa memang digabungkan dari misal panen pertama itu Januari. Apa dikumpulkan sampai hasilnya sampai Desember atau gimana tuh Pak? Ya, dia kadarnya itulah yang disebut dengan haul ataupun kurun waktunya. Maka itu dalam 1 tahun. Misalnya kita panennya itu dalam tahun 2021 ini, umpamanya Januarinya berapa? Umpamanya sekitar 500 kg. Kemudian di bulan Februari ada lagi sekitar 200, itu kan berarti 700 kg. Maka dikumpulkan dalam 1 tahun itu. Kalau sekiranya sudah mencapai 350 kg gabah kering, maka wajib dikeluarkan zakatnya itu 10% kalau sekiranya dia tidak memiliki pengeluaran yang banyak untuk mengurus kebunnya. Atau misalnya pupuknya, penyemprotannya, ataupun waktu panen kopi memetik kopi, ataupun ngangkat-ngangkat itu semuanya pakai biaya, maka dikeluarkanlah 10%. Tapi kalau sekiranya dikeluarkan ada pupuknya, papatnya dan lain sebagainya, maka 5%. Itulah zakat pertanian yang harus kita keluarkan kalau sekiranya kita sudah sampai dengan haul, dan tadi adalah 1.350 tahun. Kalau umpamanya 1 tahun itu nggak sampai, maka tidak perlu untuk dikeluarkan zakat. Nah, begitu juga sebaliknya kalau umpamanya kita punya padi.
zakat padi itu, maka kalau sekiranya gabah keringnya sudah capai 1.350 kg gabah kering, maka wajib kita keluarkan. Zakatnya itu yaitu kalau kita hitung di Gayo ini sekitar 2,5 kunci. 2,5 kunci itu sudah mencapai nisab. Terima kasih Pak atas informasinya, semoga bermanfaat untuk kami. Ya, terima kasih banyak. Semoga bisa disampaikan kepada aparatur kampung dan kemudian kepada masyarakat supaya kita gemar untuk membayar zakat. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih atas kunjungannya. Nah, Ibu Ratna ya. Terima kasih banyak. Ibu, terima kasih. Oh ya, udah. Iya udah Bu. Alhamdulillah udah jelas semuanya. Rencana mau pulang. Iya, mau pamit pulang Bu ya. Terima kasih. Sebelum pulang, tolong isi buku tamunya ya. Oh iya, Untuk di boleh, kantor Bu. ini tamu-tamu siapa yang hadir harus kita isi sebagai bukti kami kehadiran itu tamu hari ini. Oh iya. Tolong isi ya. Nama, alamat, sudah dia dan keluarga. Jangan lupa dicekkan gitu ya. Oh iya. Tanda tangan. Ibu, terima Oke, kasih. Sama-sama. Ya, semoga bermanfaat ilmu yang Ya, diberikan Ustaz amin, kita. amin. Ya, Terima kasih, Bu. Ya, jadi di jalan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.